Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami mau memulai dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan sertai kami. Beri hikmat dan bijaksana dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan dari kitab Bilangan. Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Demikian firman Tuhan, Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Melalui kitab Bilangan ini saya berikan tema Tuhan berperkara dalam pengembaraan. Tuhan berperkara dalam pengembaraan. Saudara-saudara, nama kitab Bilangan dihubungkan dengan penghitungan orang-orang Israel yang pergi berperang. Generasi tua dihitung di Gunung Sinai. Itu bisa kita lihat dalam pasal 1 sampai pasal 4. Dan generasi baru dihitung di dataran Moab. Pasal 26 sampai pasal 27. Kitab Bilangan mengisahkan tentang generasi tua kepada generasi baru. Dari generasi tua kepada generasi baru. Tuhan menyingkirkan generasi tua karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Dan kemudian mempersiapkan generasi baru yang akan mewarisi tanah perjanjian. Kitab ini adalah tentang pengembaraan bangsa Israel di padang gurun. Mereka harus mengembara selama 40 tahun. Generasi yang berusia 20 tahun ke atas, semua meninggal di padang gurun, termasuk Musa dan Harun. Pengecualian adalah Yosua dan Kaleb, yang dipersiapkan menjadi pemimpin berikutnya menyeberangi sungai Yordan menuju ke tanah perjanjian. Di dalam kitab Bilangan, Musa dilukiskan sebagai pengantara yang selalu berdiri antara Tuhan dan umatnya. Ia sendiri juga punya kelemahan. Dia bukan orang yang sempurna 100%. Dosanya membuat dia tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Saudara-saudara, kitab Bilangan menunjukkan konsekuensi rawannya iman terhadap janji Allah. Kitab ini juga mengajar kita bahwa kendati hidup itu syarat dengan pengalaman di padang gurun, hidup dalam pengembaraan, dan di sana ternyata tetap ada pemeliharaan Tuhan. Jadi, jangan berputus asa sekalipun dalam pengembaraan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan umat yang percaya kepadanya. Amin. Secara ajaib, Tuhan menyatakan pemeliharaannya, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Di dalam kitab Bilangan, kita diarahkan agar berfokus kepada Allah, bukan kepada masalah. Dia menyediakan manna untuk mereka makan tiap-tiap hari. Dia menyediakan air dari gunung batu. Ada tiang awan, ada tiang api, bahkan juga di sana ada ular tembaga yang melukiskan Yesus Kristus yang disalibkan, yang memberikan kepastian kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, pengembaraan di padang gurun menyadarkan betapa kita terbatas, dan karena itu harus sungguh-sungguh percaya dan bergantung sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Jadi sekali lagi, melalui kitab Bilangan kita melihat bahwa ada Tuhan yang terus berperkara, artinya Tuhan yang terus berkarya sekalipun umatnya di dalam pengembaraan, di dalam perjalanan yang tidak mudah di padang gurun, tetapi di sana kehadiran Tuhan tetap nyata. Pemeliharaan Tuhan atas umatnya tetap dinyatakan. Mari kita sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita
kepada Tuhan dalam segala situasi apapun. Kita percaya bahwa Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu memberikan kami sebuah peneguhan bahwa sekalipun kami dalam pengembaraan, sekalipun kami sedang berjalan di padang gurun, di dalam berbagai kesulitan, tantangan hidup, ternyata Engkau Tuhan yang setia, yang senantiasa memenuhi segala keperluan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Maka ajar kami senantiasa semakin beriman, semakin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya kami pun dapat memenuhi tujuan Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom.